Menjelajah kota Bandung, kali ini aku mau ajak kalian untuk makan siang di rumah makan yang legend di Bandung. Halo teman-teman YouTube, balik lagi di channel Faristia Farhan. Kali ini karena aku lagi di kota Bandung, tempatnya ada di alun-alun kota Bandung. Kayaknya siang-siang gini perut aku tuh lapar banget ya. Mumpung lagi kesini, aku lagi pengen banget cobain makan siang di rumah makan yang udah legendaris di Bandung dan udah terkenal ya. Sudah banyak orang yang tahu dan mengunjungi, kebetulan aku dari kecil udah selalu kesini. Kali ini aku kesini tuh jalan kaki. Biasanya tuh naik kendaraan ya, entah itu mobil atau motor kesini karena memang jaraknya tuh jauh dari rumah aku. Tapi karena spesial banget hari ini tuh aku lagi nginep di Bandung, tempatnya itu ada di alun-alun kota Bandung. Jadi aku jalan kaki aja kesini karena ternyata nggak terlalu jauh dari hotel yang aku lagi tempati. Jarak dari alun-alun ke tempat makannya tuh nggak terlalu jauh. Tapi kalau misalnya jalan kaki tuh lumayan juga ya. Aku kesini sekarang bareng suami dan anak aku, dan ternyata surprisingly anak aku tuh seneng diajak jalan-jalan kayak gini. Aku sebenarnya takut dia capek gitu ya. Tadi juga sempet digendong dulu, tapi ternyata anaknya tetap happy dan dia pengen ikut jalan kaki. Udara di Bandung tuh hari ini tuh lagi enak banget. Aku tuh kesini di jam 12 ya, karena aku check out baru kesini nih. Jadi check out dulu baru ke sini. Jadi sebelum aku pulang ke rumah, aku mau mampir makan di sini dulu. Ini tuh sekitar jam 12, jadi matahari tuh lagi di atas banget, mentereng banget, tapi hawanya tuh tetap adem ya. Nah, kalau udah lewatin SMP Pasundan 1 dan 2 Bandung, ini tempatnya udah nggak jauh lagi dari sini. Karena lagi ada di area sekolah, jadi kita tuh menemukan beberapa pedagang kaki lima kayak gini. Banyak juga motor-motor parkir ya di sini di area Bandung ini. Kebanyakan cerita ya, sampai aku lupa ngasih tahu kalau hari ini tuh aku mau ke rumah makan Ibu Imas. Siapa yang pernah dengar? Pastilah selalu denger ya kan. Entah itu warga lokal atau turis yang datang ke Bandung itu pasti nyari-nyari rumah makan Ibu Imas. Mau segimana diomonginnya, kalau misalnya sambalnya ada yang kurang cocok atau misalnya sambalnya emang enak, itu sih balik lagi ke selera ya. Tapi yang pasti rumah makan sambal Ibu Imas ini menurut aku tidak pernah padam. Dari aku kecil sampai sekarang aku udah anak satu, punya bocil, rumah makan ini tuh tetap punya eksistensinya sendiri. Jadi selalu eksis deh setiap tahunnya ya. Sampai sekarang itu aku mau datang ke rumah makan Bu Imas yang udah direnovasi. Nah, kalau udah melewati pertigaan ini berarti tempatnya udah nggak jauh lagi nih teman-teman. Di jalan ini kita akan melewati beberapa pedagang UMKM ya jatuhnya. Karena di sini ternyata ada stand-stand unik ya, dari mulai minuman, makanan sampai cemilan di sini tuh ada ya. Mungkin kalau kalian pengen mampir-mampir dulu boleh nih mampir jajan-jajan di sini. Tapi kalau aku kayaknya sekarang mau langsung aja ke rumah makan Bu Imas karena aku udah lapar banget, pengen banget cobain ayam pakai sambal dikual-kual pakai nasi. Nah, itu dia. Kalau kalian udah lihat banner warna kuning kayak gini, berarti kalian udah sampai di warung nasi Ibu Imas. Waduh, nggak kebayang nih kalau aku kesini datang bawa kendaraan motor atau mobil, kayaknya parkirnya tuh susah teman-teman. Beneran deh, hal yang paling males banget untuk datang ke sini tuh adalah parkirannya. Selebihnya tuh oke-oke aja. Kalau pakai motor oke lah bisa nyempil-nyempil. Kalau pakai mobil, aduh gimana ya? Kalau kalian udah ada di depannya kayak gini, pasti kalian ngelihat banyak orang-orang yang lagi antri. Ini tuh bukan antri yang gimana-gimana banget, tapi mereka tuh waiting list untuk penyediaan kursinya teman-teman. Kalian tinggal datengin aja petugasnya, nanti petugasnya itu pasti nanya untuk berapa orang kak gitu. Nah, kebetulan karena aku datang cuman bertiga bersama anak kecil ya, jadi aku bilang 3 orang sama anak kecil dan alhamdulillahnya langsung ada nemu tempat. Kita diarahin untuk ke lantai 2 karena katanya kak ada tuh di lantai 2 untuk 3 orang. Jadi aku nggak ikut antri bersama waiting list yang lain. Biasanya yang waiting list itu untuk orang-orang yang datang rombongan gitu teman-teman. Nasi. Tangan dulu. Biasa aku mah ayam bakar. Nasi ayam bakar. Kakak mau ayam kecap atau ayam goreng? Kamu ayam kecap ayam goreng? Tak. Ayam kecap, ayam goreng. Tahu. Mau tambah apa lagi sayang? Nih, dari mulai ayam bakar, ayam goreng, pepes ayam. Pepes-pepesan ini komplit, mau pepes usus enggak? Enggak. Ada ikan mas, ada gepuk, ada rendang. Sambal-sambalannya udah ada di meja nih. Waduh, udah nggak nahan ya untuk makan lalapan pakai sambal dicocol sama sambal yang nyerut banget ini. Atau kalau kalian nggak mau sambal nyerut atau nyerut tuh apa ya bahasa Indonesianya tuh, sambal yang pedes banget lah pokoknya ya. Kalian bisa pilih karedok lenca nih teman-teman. Jadi rasanya tuh kalau karedok lenca tuh manis, agak gurih tapi ada pedesnya tuh nggak terlalu pedes banget gitu. Nah, kalau aku sama suami ini nih yang dicari, sambal merah. Ini tuh
sambal terasi khas banget, sambalnya Ibu Imas. Memang kayaknya ini nih primadonanya yang bikin rumah makan Ibu Imas itu selalu eksis. Sambal terasi nyerednya Ibu Imas. Setelah nunggu beberapa menit aja ya, jadi nggak nyampe 1 jam, makanannya udah hadir di meja, udah dihidangkan. Kalau kalian kesini jangan lupa untuk selipin order jukut goreng. Ada ayam, ada jagung, sama ada ayam bakar. Sama nasi. Kita hari ini nggak order banyak teman-teman, jadi cuman ada ayam bakar, ayam goreng, dan perkedel jagung aja. Oh, ditambah jukut goreng tadi kan, sama sambal-sambalannya. Kalau dirasa menu yang dipesan itu masih kurang, kita pengen nambah nih, kita boleh banget untuk panggil pelayannya. Kita minta aja menu yang mau kita tambah, nanti pelayannya akan siapin. Jadi kita nggak perlu untuk order ulang gitu, karena kalau order ulang nanti akan lama lagi antriannya. Kalau misalnya kita nambah, nanti akan diprioritaskan gitu loh. Jukut goreng. Sambil makan Kak. Nah, terima kasih cantik. Sok sambil makan yang benar ya. Jangan lupa berdoa. Apa? Ma apa? Ma ayam itu, ayam kecap sama ayam goreng itu di atas, di sana di samping. Seriusan deh, kalau udah kesini tuh nggak bisa berkata-kata, cuman bisa ngomong enak, enak, udah deh gitu aja. Tapi buat penjelasan sedikit, kalau ayam goreng di sini tuh nggak yang terlalu juicy, nggak yang terlalu apa ya. Jadi tapi nggak keras banget, cuman nggak lembut banget juga sih. Pas aja lah untuk ayam goreng ungkep yang mungkin udah diungkepnya dari malam mungkin ya. Kalau siang-siang kan pasti ada alotnya sedikit. But it's okay, ini masih nikmat banget, masih enak banget, masih bisa dinikmati. Beda kalau sama ayam bakar ya. Kalau ayam bakar kan mungkin ada bumbu marinasi kecap, jadi teksturnya tuh masih lembut gitu, ada rasa manisnya, enak deh pokoknya, apalagi dicampur sama sambal yang udah disediain. Jangan lupa cobain juga untuk goreng-gorengannya, aku cobain perkedel jagung aja. Untuk jagungnya juga manis, fresh, terus si luarnya juga masih kriuk ya, dalamnya juga lembut, enak banget. Rasanya juga gurih, ditambahin sama menu-menu yang udah kita pesen tadi, ini cocok sih. Sama jangan lupa untuk order jukut gorengnya. Jukut gorengnya ini tuh gimana ya? Kalau misalnya bikin sendiri tuh agak susah sih sebenarnya. Kadang ada juga yang nggak terlalu bisa bikin jukut goreng, jadi si tekstur jukut gorengnya tuh lembek gitu loh teman-teman. Nah kalau si Bu Imas ini tuh ada kriuk-kriuknya ya, meskipun nggak terlalu kriuk semua, tapi itu minimal tuh nggak alot lah gitu. Jadi buat dikual-kual sama nasi tuh pas banget deh. Makannya udah beres, sekarang tinggal pulang. Tapi sebelum pulang jangan lupa untuk bayar dulu, karena ternyata di sini tuh sistemnya tuh kita order duluan, bayar terakhir. Nah ini aku lagi jalan ke bawah karena tadi aku makan di lantai 2, jadinya kita ke bawah dulu karena kasirnya itu ada di bawah. Memang ya kalau kesini tuh kayaknya kita tuh jangan pas lapar-laparnya banget deh, soalnya tuh banyak hal yang nggak diduga, kayak nyari parkiran yang lama gitu ya, nyari tempat parkirnya susah, mau bayar pun sekarang antri lagi karena memang membludak itu ya pengunjungnya, apalagi aku kesini tuh waktu itu weekend. Oke, makannya udah beres, sekarang aku mau pulang, tapi sebelum pulang jangan lupa untuk bayar dulu. Nah ini nih yang agak bikin PR ya, karena sebelum bayar itu kita harus antri lagi nih teman-teman. Tapi ya untungnya makanannya enak, pelayanannya juga bagus ya, jadi bikin puas deh. Buat yang lagi jalan-jalan ke Bandung, jangan lupa deh untuk datang ke sini minimal sekali seumur hidup lah ya. Kalau aku sih kayaknya sekali aja tuh nggak cukup, jadi setiap ada kesempatan buat kesini, aku pasti balik lagi ke sini. Nggak tahu ya, nggak ada kapok-kapoknya sih datang ke sini. Oh ya, kalau kalian punya rekomendasi tempat makan Sunda kayak gini ya di daerah Bandung atau sekitarnya lah ya, boleh banget buat drop komen di bawah biar aku bisa datengin ke sana. Soalnya aku udah mulai pengen coba-coba nih masakan Sunda yang lain selain Ibu Imas. Kalau bisa yang sambalnya mirip-mirip deh, soalnya aku lumayan pecinta pedes gitu.
Nah, ini dia menu-menu yang kalau misalnya kalian baru masuk dan kalian mau lihat-lihat dulu. Dari mulai ayam, jeroan, babat, ati, semuanya ada di sini ya. Termasuk goreng-gorengannya, ada tahu, tempe itu udah pasti sih. Perkedel jagung juga rekomendasi sih dari aku. Dan ada perpaisan. Jadi kalau kalian nih suka yang berbumbu boleh banget cobain pais-paisannya ya, atau pepes namanya. Jangan lupa cobain juga sate-sateannya mereka karena sebenarnya nggak kalah enak sih. Goreng-gorengan ikan dan semua menu yang dibakar juga cobain deh pokoknya kalau kesini ya. Nah ini nih total dari semua menu yang aku makan tadi. Kalau kalian ingat ada apa aja, coba deh diingat-ingat. Total semua menunya itu di 122 ribuan aja nih teman-teman. Gimana nih menurut kalian untuk semua menu yang tadi aku pesan dengan total 122 ribu, apakah worth it? Oke, segitu aja nih jalan-jalan kali ini. Jangan lupa untuk di support ya channelnya biar aku tetap semangat bikin konten. Makasih teman-teman.